Pemirsa, baru-baru ini media sosial kembali dikejutkan dengan sebuah video viral di mana ada aksi menggelikan dari seorang wanita yang terlihat joget tak senonoh di sebuah mall. Dari kabar yang beredar, kejadian tersebut terjadi di Mall Manado, Sulawesi Utara. Dari unggahan yang tersebar di media sosial, terlihat wanita tersebut dengan penuh percaya dirinya menyanyi sambil berjoget-joget di dalam mall. Wanita tersebut juga terlihat mengenakan setelan outfit minim berwarna hitam. Wanita tersebut juga nampak meminta para pengunjung untuk melihat aksinya. Ada seorang wanita yang sedang joget-joget di tengah mall. Dia pakai baju warna hitam dan celana jeans ketat. Dia tampak sangat senang dan tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya, sehingga mengganggu pengunjung lain dan menarik perhatian orang lain di sekitarnya. Nah, ada security yang datang. Mereka mencoba menenangkan wanita itu dan membawanya keluar dari mall, tapi wanita itu tidak mau. Wanita tersebut terlihat tak malu memperlihatkan goyangannya di hadapan pengunjung mall. Namun aksi tak senonoh tersebut sontak membuat petugas keamanan langsung mengamankan wanita tersebut. Hal tersebut lantaran wanita berambut panjang itu dianggap telah meresahkan pengunjung yang ada di mall dengan goyangannya yang tak pantas. Terlihat wanita itu ditarik dan diminta untuk keluar dari mall. Belum jelas motif sang wanita berani melakukan hal tersebut di tempat umum. Netizen berspekulasi dengan berbagai komentar. Ada yang mengurai wanita tersebut diduga mengalami stres karena suatu hal atau memang hanya sekedar cari perhatian. Kalau saya pribadi tidak jadi masalah Mbak mau joget seperti apa. Tapi sesuai sama tempatnya. Jangan di mall juga, soalnya di mall itu tempat umum. Tidak enak dilihat banyak orang, apalagi kalau misalkan ditonton sama anak-anak kecil. Mbak itu tidak pantas, tidak cocok joget seperti itu di tempat umum. Kalau Mbak mau joget seperti itu, kan ada tempat-tempat yang lain, kayak di klub, kayak gitu Mbak. Itu lebih efisien gitu loh. Daripada Mbak joget seperti itu di mall, itu kurang bagus loh Mbak. Ini negara Indonesia Mbak, bukan negara Eropa. Mbak mesti harus sama-sama saling mengerti, menghargai ya. Kalau Mbak mau dihargain orang, please Mbak mesti harus hargain orang dulu. Jangan gila-gila sendiri. Saya pribadi nontonnya tuh geli. Ya Mbak ya. Ini pertama kali aku ngeliat videonya, langsung agak kaget ya. Kasihan satu, pertama sesama cewek harusnya nggak kayak gitu. Terus dia kalau emang mau joget-joget caper kayak gitu, kayaknya nggak usah di mall deh. Ya emang di acara dance aja, di stage gitu loh, yang pada tempatnya. Kalau kayak gitu kan dia kayaknya emang caper doang ya, nggak tahu sih tujuannya apa. Terus dia ngeluarin kata-kata kasar. Emang apakah dia mencari viral? Kan viral bisa pakai cara lain, nggak mesti kayak gitu. Pokoknya dia tuh mempermalukan wanita Indonesia. Jangan sampai kayak gitu lagi deh. Kan dia bajunya terlalu terbuka, terus dia teriak-teriak, dia mengganggu kenyamanan pengunjung dan juga mengganggu para toko-toko yang ada di sana. Akhirnya ada security yang ngamanin, cuma mungkin telat kali ya, keburu udah di videoin dan diviralin sama orang-orang. Dan buat di sana kan pada nyorak-nyorakin, mungkin ya mungkin kadang kita mikir oke lah itu hiburan, kita capek jualan apa segala macem, tapi adalah yang mungkin negor dia langsung, terus suruh dia nutup bajunya atau apa, jangan melakukan atraksi kayak gitu di mall karena itu ganggu banget. Di lain tempat, viral kisah seorang sopir bajai yang kabarnya diusir dari rumah kontrakan. Kabar tersebut diketahui lewat unggahan seorang penumpang bajai, yakni merekam video saat naik bajai. Dalam video, penumpang tersebut merekam saat sopir bajai mendapat telepon dari sang istri. Sopir bajai tersebut panik menerima telepon dari istrinya karena rupanya keluarganya diusir dari rumah kontrakan lantaran telat bayar. Lama ngontrak di tempat ibu. Halo, iya mak. Dia nggak mau. Udah, coba sini. Udah sekarang ngarep pulang nih. Kesedihan semakin menjadi lantaran sopir bajai tersebut rupanya tak punya cukup uang untuk membayar kontrakan. Dari unggahan video, sopir bajai tersebut juga sempat melakukan percakapan dengan penumpang. Diketahui bapak sopir sempat membayar setengah dari harga kontrakan, namun sang pemilik kontrakan tidak mau menerima. Kemarin gue bayar, kan nunggak 2 bulan. Dia disuruh keluar katanya. Gak mau nerima 3,5. Padahal itu udah lebih dari setengahnya ya, kalau 3,5. Yang minta full sebulan. Sebulannya berapa? 5,5. Kamar sama anak istri.
Lantaran kejadian tersebut, penumpang diturunkan di pinggir jalan karena bapak sopir bajai harus segera pulang ke rumah. Video tersebut pun sempat menuai simpati warganet. Penumpang tersebut bahkan sempat membuat tulisan jika ada yang mau membantu meringankan kesulitan bapak supir bajai bisa menghubunginya. Namun rupanya pasca video tersebut beredar ramai di media sosial, terungkap banyak testimoni dari perspektif yang berbeda yang mengaku pernah melihat sopir bajai yang sama serta menggunakan jasanya dan beberapa kali menerima telepon dari istrinya dan seolah-olah diusir dari kontrakan. Sejumlah pengakuan tersebut sontak membuat netizen terbelah. Ada yang kecewa dengan sopir bajai lantaran memanfaatkan kebaikan orang lain dengan cerita sedih. Ada pula netizen yang merasa amal baik tidak perlu dijadikan perdebatan terlepas apapun motifnya. Menurut aku, entah kebenarannya itu modus atau bukan, nggak ada salahnya kalau misalnya kita juga cross check ya, karena takutnya kalau emang bapak ini memang betul-betul membutuhkan bantuan, terus ya kalau kita bisa bantuin ya kenapa enggak. Jadi dan itu nggak merepotkan kok kalau misalnya kita harus cross check atau entah dengan kita minta kontak bapaknya, datengin rumahnya atau kayak gimana. Jadi kalau misalnya kita juga bisa ngebantu, kan kita lebih lega ya karena kita bisa ngebantu sesama gitu. Jadi better sih untuk hal-hal yang seperti ini kita ada cross check dulu ya. Orang yang memvideokan atau penumpangnya nih yang memvideokan itu juga kayaknya kurang baik ya, karena ini kan percakapan private ya kalau kita lihat di sini. Tapi mungkin si penumpangnya ini punya niat yang baik gitu, pengen ngeviralin, pengen ngebantuin si bapaknya. Bahkan di video yang terakhirnya itu si penumpangnya ini diturunin di bukan tempat tujuannya karena si bapaknya itu mau langsung ketemu sama istrinya, mau nolongin istrinya gitu, sampai dia tuh mohon-mohon biar yang punya kontrakannya nih ngasih kompensasi lah ibaratnya gitu. Tapi dari segi negatifnya mungkin ya netizen menilai kalau ini tuh banyak loh modus-modus seperti ini gitu. Bahkan dulu juga sempat ada ojol yang pura-pura mogok, bensinnya habis lah atau motornya rusak, didorong-dorong gitu kan motornya demi bisa dapat uang tambahan dari orang yang kasihan sama dia. Nah, kalau mungkin netizen juga berpikir bahwa bapak ini juga cuma modus ya, pengen dapat belas kasihan dari si penumpangnya atau mungkin dia udah sering melakukan itu, ya kita juga nggak tahu ya, karena kan dari video tersebut si penumpangnya ini tuh merasa kalau si bapaknya memang benar-benar butuh bantuan, bahkan dia sampai mudah-mudahan bisa ketemu lagi sama si bapaknya dan bisa kasih rezeki lebih lah buat bapaknya. Tapi ya mudah-mudahan aja ini bukan modus penipuan, memang dia lagi butuh, benar-benar butuh buat istrinya, buat keluarganya yang sedang kesusahan gitu. Jadi ya kita berpikir positif aja ya guys. Sementara itu di lain tempat, Ibunda Nindi Ayunda, Ratmulyati angkat bicara terkait hubungan asmara anaknya dengan Dito Mahendra. Ibunda Nindi mengurai selama ini dirinya tak pernah mengetahui bagaimana hubungan dan kedekatan Nindi dengan Dito, lantaran Nindi tak pernah berbagi cerita. Nah itu tante nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Itu urusan mereka. Oh, tante nggak pernah cerita apa? Maksudnya Nindi nggak pernah cerita apa-apa gitu mungkin? Kalau hubungan soal ini. Ya, dari kabar yang beredar pasca bercerai dengan Askara, Nindi memang tengah dekat dan menjalin hubungan asmara dengan Dito. Bahkan tak hanya sekedar dikabarkan berpacaran, keduanya pun sempat dikabarkan sudah menikah siri. Namun terkait kabar pernikahan, Nindi membantah dan sempat mengurai hingga saat ini dirinya masih berstatus janda dan belum menikah lagi. Kalau nikah sekarang belum lah, belum ada, nggak ada. Aku menjalani hidup sendiri dulu sama anak-anak aja, jadi nggak ada namanya sudah menikah, belum ada bisa dipastikan dan terkonfirmasi. Jadi tidak ada namanya nikah siri segala macam, tidak ada. Aku sekarang fokus sama anak-anak aku aja, sama diri aku sendiri. Karena ya itu tadi, cerita itu kan pasti bermacam-macam, pasti punya dua versi. Ya sudah, kalau aku menjalani sisinya aku aja. Ya, banyak yang mempertanyakan status asmara Nindi dengan Dito. Memang sejak Dito terseret kasus hukum terkait kepemilikan senjata api, Nindi pun seolah semakin terlihat menutup rapat hubungan asmaranya dengan Dito.
Saat Dito berada di balik jeruji besi, Nindi terlihat santai dengan kehidupannya, seolah terlihat tidak memikirkan kekasihnya tengah terseret kasus hukum. Lantas benarkah hubungan Nindi dan Dito sebenarnya sudah berakhir? Seperti apa sebenarnya sosok calon mantu idaman Ratmulyati untuk Nindi? Oh ya nggak tahu ya, kita itu Allah yang punya rasa ya. Mudah-mudahan tuh sebagai orang tua saya menginginkan kebahagiaan anak-anak Nindi dong. Iya, mau dengan siapa aja gitu, terserah itu tergantung Nindi. Oke. Di sisi lain, belum lama ini pasca pulang ibadah umroh bersama ibunda tercinta, Nindi juga terlihat berganti penampilan. Pada setiap kesempatan terlihat Nindi tampil berhijab. Benarkah Nindi saat ini sudah memutuskan untuk merubah tampilannya dan istiqomah menutup aurat? Doain ya insya Allah mudah-mudahan. Kalau sekarang kan memang niatnya memang karena aku baru pulang umroh banget, belum seminggu di Jakarta. Jadi memang sebaiknya kan dilepas. Tapi kita kan nggak tahu ternyata kalau misalnya Allah memberikan hal yang lain, ternyata ya silah. Aku belum mempersiapkan apa-apa, belum punya apa-apa. Pastilah banyak yang senang. Aku sendiri juga senang karena banyak hal yang ternyata yang mungkin dulu aku pikir oh begini. Memang aku belum pinter-pinter banget pakai hijab, cuma ya dijalanin aja. Di sisi lain, desainer kondang Ivan Gunawan yang kerap disapa Igun menghebohkan jagat maya dengan video pamitannya pada netizen untuk pergi meninggalkan Indonesia. Video yang diunggah Igun pun viral dan tersebar di media sosial. Dengan gaya khasnya, Igun mengumumkan akan pergi dari Indonesia untuk mengurus salah satu urusan yang masih dirahasiakannya. Gak sabar deh minggu depan, aku udah gak di Indonesia lagi. Aku akan meninggalkan Indonesia. Jadi buat kalian jangan kangen sama aku ya. Aku bakal pergi tinggalin Indonesia untuk sementara waktu. Dari unggahan diketahui, Igun akan pergi meninggalkan Indonesia pekan depan. Igun sendiri mengaku tak sabar menunggu momen tersebut. Dalam unggahannya, Igun mengurai akan pergi sementara waktu, namun Igun tak membeberkan destinasi tujuannya. Dalam kesempatan itu, Igun juga sempat mengurai permintaan maaf kepada warganet dan meminta doa untuk kepergiannya. Jadi buat teman-teman mungkin yang nonton video ini, aku juga mau minta maaf kalau selama ini aku punya salah. Buat netizen-netizen, mungkin akibat-akibat dari perbuatan aku yang membuat kalian bete. Yang jelas aku akan meninggalkan Indonesia minggu depan. Pamitan Igun yang mendadak pun sontak membuat beragam komentar. Banyak yang mengurai kesedihan, namun ada juga yang memberi semangat untuk Igun, termasuk sejumlah sahabat selebriti. Namun jelang kepergiannya pekan depan, Igun masih aktif membagikan berbagai kegiatannya di akun Instagram pribadinya. Ya insya Allah, yang namanya sementara ya tunggu aja. Kalau nggak betah ya pulang lagi gitu kan. Terus teman-teman rekan Anda sendiri setuju nggak sih kalau Mbak Igun? Nggak tahu, saya nggak punya teman artis mas. Saya alhamdulillah nggak punya teman artis. Saya nggak pernah nanya juga gitu kan. Jadi ya sekarang artis zaman sekarang ya bawa diri masing-masing lah. Kemarin aku juga di demo semua pada diem kan, gitu kan. Jadi ya aku makin merasa aku nggak punya teman gitu. Jadi ya udah. Jadi aku anggap semua orang adalah customer aja. Ya bersyukur dan ikut senang juga kalau misalnya nanti Kak Irfan mau lebarkan sayapnya lagi di dalam dunia fashion sampai ke luar negeri tuh wah Masya Allah banget. Kita selalu support. Iya, kita doain yang terbaik aja. I always support Ivan Gunawan to go international karena bagaimanapun juga harus ada perpanjangan tangan dan juga perpanjangan semangat buat pekerja fashion khususnya di fashion industry supaya bisa benar-benar go internasional dan mata dunia terbuka melihat anak-anak bangsa dengan karya fashionnya sangat luar biasa. Salah satunya Ivan Gunawan. Jadi aku dukung sekali. Ya jadi aku pengen ya mencoba peruntungan lah gitu kan. Yang namanya mencoba peruntungan kan kita belum tahu ya berhasil atau enggak. Tapi ya dicoba dulu aja insya Allah. Jadi kalau misalnya dia mau berangkat, dia mau 1 tahun, dia mau 2 tahun atau 3 tahun, dia kan ujung-ujungnya kembalinya buat kita.
dan yang dia akan berikan kabar berita begitu besar juga karena anak Indonesia gitu. Jadi ya nggak apa-apa, jadi nggak sedih lah, karena siapa tahu dari situ itu akan membuka mata dunia buat perdagangan kita bisa ke sana, yang dari sana bisa ke sini gitu kan. Apalagi kalau nama desainer Indonesia bisa ada berkumandang di Eropa atau di Amerika gitu. Bolak-balik kayaknya sih bakal bolak-balik, karena ada stasiun TV juga meminta aku ada syutingan malam sih.